Pemirsa, seorang kepala sekolah tewas ditusuk orang tua murid di Nusa Tenggara Timur. Pelaku diduga kesal karena anaknya dilarang ikut ujian sebelum melunasi pembayaran uang sekolah. Kepala Sekolah Dasar di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tewas ditusuk orang tua murid. Korban tewas setelah dirawat selama 10 jam di RSUD ND. Kejadian berawal dari kemarahan pelaku berinisial DD karena anaknya dipulangkan pihak sekolah akibat tunggakan biaya SPP sebesar 1,7 juta rupiah. Pelaku kemudian menemui korban saat para guru sudah mengawasi ujian. Setelah berbicara, pelaku yang telah menyiapkan senjata tajam langsung menusuk korban. Pelaku sempat menyerang sejumlah guru, namun akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Kami juga sudah melakukan penahanan terhadap tersangka. Ya. Barang bukti juga sudah kami amankan. Sudah beberapa saksi sudah kami minta keterangan. Saat ini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan kini ditahan Polsek Nanggoro. Dari Nagekeo, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran peserta didik baru online jalur prestasi di Jakarta. Jumlah pendaftar sudah melebihi daya tampung siswa yang akan diterima. Pendaftaran peserta didik baru PPDB online jalur prestasi di DKI Jakarta dipantau langsung Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Riza meninjau di SMK Negeri 27 di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam tinjauannya, hanya sedikit orang tua murid yang datang ke sekolah. Hal ini menandakan pendaftaran secara online tidak memiliki banyak kendala. Tadi sejauh yang saya lihat tidak ada masalah yang berarti. Dan kami bersyukur ya dengan sedikit hadir secara langsung itu artinya pelayanan kami secara online secara umum berjalan sangat baik. Ukurannya sederhana karena yang datang berkunjung sangat sedikit. Hingga kini jumlah siswa yang mendaftarkan diri ke sekolah negeri telah mencapai 238.554. Namun jumlah tersebut sudah melebihi daya tampung yang hanya menyediakan 212.212 kursi. Meskipun pendaftar sudah melebihi daya tampung, pendaftaran PPDB online jalur prestasi tetap dibuka hingga hari ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. SMA Negeri 70 Bulungan Jakarta Selatan menjadi posko penerimaan peserta didik baru atau PPDB online untuk wilayah 2 Jakarta Selatan. Pendaftaran PPDB diperpanjang menyusul keluhan website pendaftaran yang sulit untuk diakses. Pendaftaran PPDB online di SMA 70 Bulungan masih terpantau sepi. Pelayanan pendaftaran dilakukan dari pukul 7.30 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Proses pendaftaran dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan, mulai dari meja antrian, alat pemeriksaan suhu tubuh, hingga meja kursi yang dibuat berjarak. Pendaftaran peserta didik baru di posko SMA 70 Bulungan diperpanjang hingga 11 Juni 2021. Untuk jalur prestasi akademik maupun non-akademik, posko ini membawahi sejumlah sekolah yang berada di 6 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan. Website PPDB online sempat mengalami kendala sehingga orang tua memilih untuk mendaftar ke posko. Kita akan pantau bersama Camar Haenda di SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan. Selamat siang, Camar. Sudah ada berapa siswa yang mendaftar PPDB melalui SMA 70? Ya, Wilson, Lovi, dan juga pemirsa dapat kami informasikan saat ini SMA 70 Bulungan Jakarta yang memang menjadi salah satu tempat ataupun posko pelayanan dan juga aduan dari PPDB online 2021. Saat ini memang terkonfirmasi sudah ada 173 orang tua yang datang. Ini data yang berhasil kami himpun sejak Selasa lalu. Dan memang untuk perpanjangan sendiri ini dilakukan untuk merespon adanya keluhan dari masyarakat ataupun orang tua dikarenakan website yang saat ini sulit untuk diakses. Dan untuk mengetahui perpanjangan yang dilakukan hingga 11 Juni sudah ada pihak dari Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 2, Bapak Abdul Rahim. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang. Oke, baik Pak, bisa dijelaskan terkait dengan perpanjangan yang dilakukan saat ini, Pak? Ya, perpanjangan dari tahap
prestasi ini, ya jalur prestasi ini adalah dikarenakan kemarin di hari kedua itu karena sistem maintenance yang tidak kurang stabil. Maka dari itu kebijakan daripada Dinas Pendidikan itu adalah memperpanjang waktu sampai tanggal 11 itu dia. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak seperti hari yang ketiga maupun yang kedua, sudah lancar. Baik Pak, kan sudah ada 173 ya Pak data terakhir yang didapat untuk orang tua yang datang, dan memang untuk zonasi sendiri Pak, ini kan ada orang yang berasal dari bukan wilayah Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut seperti apa Pak? Ya, sesungguhnya zonasi nanti tahap ketiga. Nah, tetapi nggak apa, yang datang ke ini kan karena apa? Karena ada misalnya tentang masalah dia belum paham terhadap wilayah zonasi prioritas 1, prioritas 2, dan tadi secara kelurahan itu minta penjelasan. Tadi kan sudah menyediakan edukasi pada mereka. Oke baik, untuk yang datang misalnya tadi Pak dari Jakarta Selatan tapi di wilayah 1 itu dikonfirmasi ke wilayah mana Pak? Oh iya, karena begini, masing-masing wilayah, masing-masing sudin itu sudah ada poskonya. Jadi misalnya seperti wilayah 2 ini kan Jakarta Selatan ini kan 6 kecamatan. Ketika ada, kita tanyakan dulu di resepsionis, Ibu dari kecamatan mana? Kalau memang bukan areal dari sini, kita kembalikan ke wilayahnya supaya optimal di sini melayani masyarakat. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul atas waktunya. Ya, Wilson, Lofi, dan juga pemirsa, memang berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi ini sudah banyak orang tua yang datang, dan memang berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Dinas Pendidikan di wilayah 2 Jakarta Selatan ini, bahwasanya nantinya ini akan terus dibuka hingga esok hari pada 11 Juni pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Wilson, Lofi kembali ke studio. Camar Haenda dari SMA Negeri 70 Bulungan, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, sebuah jembatan bambu di Kelurahan Kebonjeruk, Jakarta Barat menjadi andalan warga untuk menyeberangi kali. Berdiri sejak 10 tahun lalu membuat kondisi JPO ini reot dan dikeluhkan warga. Dan berikut laporan selengkapnya Bayu Pradana dan juru kamera Edi Nugroho. Pemirsa, sekarang saya berada di salah satu jembatan yang terbuat dari bambu dan juga kayu yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat yang berada di tengah kota Jakarta. Bersama juru kamera Edi Nugroho, kita sama-sama melihat seperti apa kondisi jembatan yang menghubungkan antara Kampung Rawa Barat dan juga Kampung Rawa Timur yang ada di Jakarta Barat ini. Beginilah kondisi jembatan yang memang sudah berumur 10 tahun kurang lebih, yang hanya terbuat dari bambu, kayu yang diikat juga dengan kawat. Kita bersama-sama melihat seperti inilah salah satu tiang bambu yang menopang jembatan ini, di mana kita bisa langsung melihat kali yang mengalir di bawahnya. Ini cukup tinggi jaraknya pemirsa, dan juga memang kalau saya bisa cerita berjalan di atas jembatan ini memang terasa sekali bangunan ini tidak kokoh. Dan sementara itu juga tidak ada penerangan di sini. Kita bisa bayangkan apabila malam dilakukan aktivitas di jembatan ini memang cukup gelap dan hanya bisa mengandalkan penerangan dari tempat tinggal sekitar. Dan tentunya memang warga mengharapkan adanya perbaikan dari pemerintah untuk jembatan ini, dikarenakan memang adanya tempat ibadah masjid dan juga gereja yang berada di belakang saya, sedangkan juga jalan raya yang berada di depan saya. Dan tentunya memang jembatan ini salah satu tempat sibuk di Kampung Rawa Barat dan juga Rawa Timur ini, di mana setiap harinya warga melintasi dan mereka menginginkan bangunan jembatan yang lebih aman. Mengingat juga kita bisa lihat di belakang saya banyak sekali anak-anak yang memang juga selain mereka bermain, juga mereka melakukan aktivitas untuk melintasi di jembatan ini pemirsa. Sementara apabila memang mereka harus memutar dan menggunakan jembatan lain yang ada di sekitar sini, ini memang memakan jarak yang cukup jauh. Sementara ini memang menurut warga sudah ada berita untuk perbaikan di jembatan ini sudah dijanjikan sejak bulan April, namun memang sejak waktu tersebut masih belum ada perbaikan apapun, dan juga memang baru hari ini dilakukan yaitu pengukuran jembatan untuk nantinya diperbaiki jembatan kayu dan juga bambu ini. Selain nantinya membangun ulang jembatan ini dengan lebih kokoh, juga nantinya ada rencana untuk memindah jembatan ini dengan tempat yang lebih strategis, mengingat juga adanya sekolah yang nantinya akan beraktivitas, dan juga tentunya warga menginginkan jembatan yang lebih aman. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Edi Nugroho, iNews melaporkan.